Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berjumpa kembali di pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta pemahaman dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Baik, silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Semoga semua harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya, pagi hari ini kita akan membahas satu hal yang memang penting dalam kehidupan kita. Nah, hal apa itu? Nah, tentunya hal yang memang berkaitan dengan kehidupan kita setelah kehidupan di dunia ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kehidupan dunia, tentu tidak akan ada habisnya. Nah, oleh karena itu, pagi hari ini kita akan bahas tentang hal tersebut yang memang berkaitan dengan kehidupan kita juga di dunia sampai dengan akhirat. Juga kewajiban kita kepada saudara-saudara kita yang memang masih menjadi tanggungan kita, baik yang ada hubungan darah ataupun tidak ada hubungan darah, maka kita memiliki kewajiban kepada mereka. Nah, ketika mereka masih hidup, kita juga punya kewajiban, ya, membantu dan lain sebagainya. Nah, ketika saudara kita meninggal dunia, ya, juga mereka menjadi bagian daripada tanggung jawab kita. Apa itu? Mengurus mereka ketika sudah dalam keadaan meninggal dunia. Atau bisa dikatakan, ya, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita merawat jenazah atau mengurus jenazah. Maka mengurus jenazah itu menjadi bagian dari kehidupan kita atau menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, ya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita di sini untuk memahami hal demikian. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat dan juga mempelajari bagaimana cara merawat jenazah. Nah, di sini apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Nah, kalau ada yang sudah pernah, nah itu berarti bagus. Nah, berarti kalian sudah punya pengalaman pertama dalam mengurus jenazah. Artinya, pada pelajaran ini kalian hanya tinggal mengingat kembali, hanya tinggal mereview kembali. Nah, melakukan hal-hal yang pernah kalian lakukan, serta memperbaiki kesalahan yang memang pernah kalian lakukan ketika kalian ikut dalam mengurus jenazah. Nah, di sini kita akan lihat secara bersama, ya. Nah, baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya. Setiap kita pasti akan mengalami kematian, ya. Setiap kita pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ini sudah pasti, ya. Maka kita harus ingat selalu bahwa dalam kehidupan kita ini tidak pernah terlepas daripada pengalaman, tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 185. Nah, ini jelas, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu sangat jelas sekali gitu, ya. Kemudian setiap yang bernyawa juga pasti akan merasakan mati, ya. Makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tumbuhan, hewan, ya, termasuk manusia di dalamnya juga nanti akan mengalami yang namanya kematian. Islam sendiri menghormati manusia sejak hidup hingga kematiannya. Maka ketika kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita, ya, ketika kita hidup bersosialisasi, bermasyarakat, maka kita harus bisa menghormati satu sama lain.
ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita pun harus bisa menghormati orang lain gitu. Sebelum kita dihormati oleh orang lain, maka kita harus bisa menghormati orang lain. Ya, penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslimin. Ya, kaum muslimin, muslimat, ya laki-laki, perempuan untuk melakukan perawatan jenazah. Apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia, ya, maka kita wajib sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah untuk mengurusnya, untuk merawatnya, ya, mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai dengan menguburkan, itu semua kita wajib melakukannya. Ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah tidak ada manusia satupun apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya, tidak. Maka oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazahnya. Maka penting bagi kita di sini dalam kehidupan bersosialisasi, ya tentunya kita harus bisa memahami hal demikian. Nah, ketika kita meninggal dunia, ada orang yang mau mengurus kita. Jangan sampai kita masih hidup, ya ada orang yang tidak mau mengurus kita. Nah, maka daripada itu anak-anakku sekalian, nah di sini kita akan membahas ya tentang hal itu. Bagaimana cara kita memandikan jenazah, cara kita mengkafani jenazah, ya kemudian menyalatkan jenazah serta menguburkannya. Nah, di sini hal-hal yang harus kita perhatikan ya, atau kompetensi dasar harus kita miliki menerapkan penyelenggaraan jenazah, ya, menunjukkan sikap tanggung jawab, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, bagaimana sih pelaksanaannya, bagaimana sih prosedurnya, ya, itu semua akan kita bahas di sini. Nah, oleh karena itu, ya harapannya nanti, ya, ketika kalian sudah belajar tentang pengurusan jenazah, ya kalian bisa menerapkannya nanti ketika ada tetangga, saudara kalian, ya yang meninggal dunia, kalian bisa ikut serta di dalamnya dalam mengurus jenazahnya, dalam merawat jenazahnya, ya sesuai dengan syariat Islam. Ya, baik, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang pertama di sini adalah bagaimana kita memandikan jenazah, ya syaratnya yang pertama di sini didapati tubuhnya walau hanya sebagian, ya kemudian bukan karena mati syahid, ya atau mati dalam peperangan membela agama, kemudian beragama Islam, ini syaratnya. Kemudian syarat orang yang memandikan yang pertama muslim, berakal dan juga baligh. Yang kedua niat memandikan jenazah. Yang ketiga kepribadiannya jujur dan soleh, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah. Jenis kelaminnya sama, ya. Kalau jenazahnya laki-laki, dia dimandikan oleh laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, dia dimandikan oleh perempuan. Nah, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memandikan jenazah, ya. Bahwasanya di sini dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor berkata Rasulullah SAW sabda, menemui kami saat ada kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah, ya. Maka hal ini menjadi dasar hukum, ya, bagi kita untuk bisa merawat, ya, mengurus jenazah saudara-saudara kita. Maka kalau kita, ya, tidak melaksanakan hal itu, maka kita mendapatkan dosa daripada kelalaian yang kita lakukan karena kita tidak melaksanakan perintah daripada Allah, perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini adalah tata cara memandikan jenazah. Ya, ini tata cara memandikan jenazah. Ya, yang pertama jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja, kursi, ya. Meja atau kursi panjang dan di tempat yang tertutup. Siapkan air secukupnya. Kemudian disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Nah, sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Nah, jadi pada siraman yang terakhir ini jenazah yang dibaringkan yang selesai dimandikan, ya itu disiram kembali dengan campuran air kapur barus. Kemudian di jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Jadi tidak sampai
terbuka auratnya, tidak terlihat auratnya oleh orang yang memandikan. Nah, jadi tetap memakai basahan ya, tetap memakai basahan ya, melindungi auratnya supaya tidak terlihat. Kemudian mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya ya, dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah ya. Mengangkat punggung dan kepala jenazah. Nah, kalau misalkan ini anggaplah jenazah ya, anggaplah ini jenazah. Nah, ketika kita akan mengeluarkan kotorannya, maka kita angkat setengah badan seperti ini. Nah, kemudian kita tekan bagian perutnya. Nah, kita tekan bagian perutnya ini seperti ini. Nah, ini agar kotorannya itu keluar ya. Kemudian kakinya ya, kakinya kan rapat seperti ini ya, kakinya rapat. Nah, ini agak dibuka ya, dibuka. Nah, seperti ini. Nah, dibuka seperti ini supaya ketika kita tekan bagian sini ya, bagian perut ini, supaya kotorannya itu keluar. Nah, itu ya cara kita memandikan jenazah ya. Kemudian membersihkan gigi jenazah ya, memiringkan jenazah sebelah kiri sebelah kanan ya, kemudian mewudukan ya, mengeringkan jenazah dengan handuk ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya jenazah tersebut adalah jenazah orang yang terkena COVID-19 misalnya ya, sama ya, cara memandikannya sama gitu, cara memandikannya sama ya. Kemudian tapi yang membedakan adalah orang yang memandikan ya, orang yang memandikan jenazah tersebut ya, ini menggunakan pakaian tambahan. Nah, pakaian tambahannya itu apa? Pakaian tambahannya adalah APD, alat pelindung diri. Nah, ini sesuai dengan fatwa MUI ya nomor 18 tahun 2020 ya. Jika jenazah menurut majelis tidak dapat dimandikan ya, jika tidak dapat dimandikan nih, mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan tangan dengan debu, atau ditayamumkan, jenazahnya itu ditayamumkan. Nah, untuk kepentingan perlindungan diri saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD ya. Kalau memandikan sama, cara mandikannya sama. Kemudian kalau menurut dokter dirasa ini tidak memungkinkan untuk dipandikan, ya sudah tayamumkan ya, ditayamumkan. Nah, ini menurut fatwa MUI ya, fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 ya. Nah, baik anak-anakku sekalian yang berbahagia ya, itu sedikit penjelasan daripada Bapak mengenai cara memandikan jenazah ya. Nanti setelah ini silahkan kalian buka untuk pengerjaan LKPD 1 ya, terkait dengan memandikan jenazah ya. Nanti dikirimkan langsung ke alamat atau link yang sudah Bapak sediakan. Baik, terima kasih. Jika tidak ada hal-hal yang ditanyakan, kita cukupkan, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.